Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarudin. Saya adalah dosen tetap dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Saya bergabung menjadi dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global sejak tahun 2017. Pada saat itu, saya sedang melaksanakan kuliah S3. Sebelumnya, saya dengan latar belakang wirausaha. Karena saya mencintai dunia pendidikan, maka saya memutuskan untuk bergabung menjadi dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sarana Global. Saya mengampu mata kuliah metodologi riset dan penulisan. Mata kuliah ini sangat sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu teknologi pendidikan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yaitu metodologi riset dan penulisan, mahasiswa mampu mengidentifikasi riset ilmiah dan tujuan riset. Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi variabel riset. Mahasiswa mampu memahami kerangka teoritis dan proses riset eksperimen dan non-eksperimen. Mahasiswa mampu memahami proses riset. Mahasiswa mampu memahami tentang variabel operasional. Mahasiswa mampu memahami tentang skala pengukuran. Mahasiswa mampu mengoperasionalkan software yang digunakan dalam riset. Dan mahasiswa mampu memahami struktural penulisan ilmiah. Mata kuliah metodologi riset dan penulisan ini dapat merujuk pada kawasan desain dan development dari 5 bidang kajian teknologi pendidikan yang terdiri dari desain, development, utilization, management, dan evaluation. Mata kuliah metodologi riset dan penulisan ini membahas berbagai konsep, prinsip, dan prosedural dalam penelitian. Dalam dunia pendidikan, penelitian tidak bisa dipisahkan dari fungsi pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan tidak akan berkembang tanpa dukungan penelitian. Pengalaman belajar yang diberikan kepada mahasiswa selama beberapa tahun di perguruan tinggi tidak hanya mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan ilmu yang dipelajarinya, tetapi juga pengalaman dalam bidang penelitian yang berhubungan dengan bidang kajiannya. Bermula dari proses analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, menentukan kebaruan penelitian, meninjau kajian pustaka, mengembangkan kerangka berpikir, melakukan proses riset, menentukan variabel operasional, skala pengukuran, dan teknik analisis data, yaitu dengan mengoperasionalkan software yang digunakan dalam riset, serta menyusun pelaporan tugas akhir. Dari serangkaian inilah mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Untuk memperluas wawasan teori metode riset dan penulisan, mahasiswa akan terlibat secara intensif dalam menyimak berbagai karya ilmiah yang telah publish melalui bedah artikel terhadap berbagai karya ilmiah yang telah saya lakukan dan dari berbagai sumber penelitian lainnya. Dalam proses bedah artikel atau bedah karya ilmiah tersebut, Anda akan melakukan diskusi kelompok, membuat bahan presentasi, dan mempresentasikan hasilnya. Presentasi tersebut akan dibahas oleh kelompok lain sehingga suasana seperti seminar antar mahasiswa. Diskusi kelompok dibuat menjadi 2 model, yaitu pertama adalah model diskusi secara seminar, dan model kedua adalah diskusi secara panel, sehingga ada nuansa yang berbeda untuk menghindari kebosanan dalam pembelajaran. Dalam rangka meningkatkan kualitas belajar, saya menerapkan strategi pembelajaran, yaitu strategi yang seterapan adalah strategi pembelajaran blended learning yang disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa. Proses pembelajaran dilaksanakan tatap muka secara langsung di kelas, sebanyak 10 kali pertemuan, dan 4 kali pertemuan dilakukan tatap muka secara online dengan media, yaitu antara lain dengan Zoom, dengan Gmeet, dengan Microsoft Teams atau Discord, gitu. Dengan menggunakan beberapa macam tools ini, dimungkinkan mahasiswa mempunyai pengalaman dalam menggunakan berbagai tools pembelajaran. Pertemuan online penentuannya waktunya secara kesepakatan dengan mahasiswa.
Jadi diatur antara saya dengan mahasiswa secara sepakat harinya apa saja. Gitu. Mode pembelajaran pertama yang digunakan adalah ceramah, didukung dengan media pembelajaran berbasis media interaktif sehingga mahasiswa tidak bosan dan mengantuk karena ada materi yang dilihat, ada suara yang didengar, serta pembelajaran yang dilaksanakan secara interaktif, tidak satu arah, tetapi saling interaktif. Penerapan metode ceramah dalam satu semester hanya dilakukan 5-4 kali pertemuan, sehingga mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran tidak membosankan dan monoton. Metode kedua adalah presentasi oleh mahasiswa dengan sistem kelompok. Sistem kelompok terdiri daripada 2 mahasiswa, pelaksanaan presentasi dalam satu semester sebanyak 6 kali pertemuan. Setiap pertemuan, tiap kelompok harus mempresentasikan materi yang sama, sehingga mahasiswa belajar terlebih dahulu atau minimal sudah membaca materi yang akan dipresentasikan. Karena dalam pelaksanaan presentasi, sistemnya ditunjuk oleh dosen atau oleh kelompok mahasiswa yang telah melakukan presentasi. Dalam satu pertemuan terdapat 2-3 kelompok yang melaksanakan presentasi dengan materi yang sama. Jika terdapat materi pembelajaran yang belum dipaparkan atau kurang jelas oleh mahasiswa, maka saya sebagai dosen akan melengkapinya atau menjelaskannya sehingga tidak ada materi yang terlewatkan dalam pertemuan tersebut dan materi dapat dipahami oleh mahasiswa. Pelaksanaan presentasi juga dilakukan secara interaktif, tidak dilakukan secara satu arah, tetapi ada tanya jawab antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya, atau mahasiswa yang sedang melaksanakan presentasi dan mahasiswa yang mendengarkannya sebagai presentasi. Setiap materi yang sudah dipresentasikan atau yang sudah disiapkan oleh setiap kelompok di akhir jam pembelajaran dikumpulkan melalui email sebagai pemenuhan tugas dan memiliki poin penilaian juga. Metode berikutnya adalah diskusi panel. Selama satu semester dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. Pelaksanaannya adalah dalam ruang kelas, membentuk tempat duduk berhadapan dengan sistem kelompok. Satu kelompok beranggotakan 2 orang atau 2 mahasiswa. Setiap kelompok harus menyiapkan materi diskusi dalam materi yang sama. Saya selaku dosen memberikan pengantar diteruskan oleh mahasiswa atau ditanggapi oleh mahasiswa sebagai peserta diskusi dengan sistem ditunjuk atau saling memberikan tanggapan sehingga suasana pembelajaran menjadi menarik. Jika ada materi yang menyangkut perhitungan atau pemahaman secara algoritma, biasanya saya melakukannya dengan metode permainan. Peserta yang belum paham disuruh ke depan untuk mengerjakan atau menjelaskan dan dibantu oleh mahasiswa yang sudah paham. Setelah selesai diminta untuk menunjuk temannya ke depan untuk mengerjakan soal yang berbeda, sehingga materi tersebut bisa dipahami oleh masing-masing mahasiswa. Di akhir pertemuan, saya akan memberikan pertanyaan. Metode mana yang kalian senangi atau yang menarik bagi kalian selama melaksanakan proses pembelajaran ini atau dalam pembelajaran ini? Mereka banyak menjawab metode yang paling disukai adalah metode diskusi panel dan permainan karena belajar sambil bermain alasan mereka. Nah, dengan hasil itu maka saya mengambil kesimpulan untuk kedepannya akan menerapkan diskusi panel tersebut untuk porsinya lebih besar. Melalui metode ini terlihat dari hasil UTS ke UAS mengalami kenaikan yang signifikan. Di awal pertemuan sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya selalu melakukan kontrak pembelajaran, yaitu kesepakatan dalam pembelajaran antara saya dengan mahasiswa. Jadi membuat silabus yang saya diberikan oleh prodi, saya akan paparkan, saya akan jelaskan. Gitu. Bahwa dalam satu semester itu terdapat 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan belajar dan 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Pertemuan 1 dan 2 adalah saya melaksanakan proses pembelajaran dengan metode ceramah berbasis media interaktif.
dan saya jelaskan kisi-kisi materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Gitu. Dan selanjutnya pada pertemuan 1-2 juga saya jelaskan materi-materinya, bagian-bagiannya yang akan saya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pertemuan 4-6 adalah untuk presentasi kelompok mahasiswa. Dipaparkan juga kisi-kisinya. Dalam pertemuan 4-5 itu apa saja yang akan dipelajari. Jadi mahasiswa sudah paham nantinya dalam membuat bahan presentasi. Pada pertemuan 7 untuk diskusi panel dengan kisi-kisi yang saya jelaskan. Bahwa nanti dalam pertemuan 7 itu akan ada metode dengan diskusi panel. Dan pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan UTS. Pada pertemuan 9, saya lagi akan menghandle pembelajaran tersebut. Kembali dengan melakukan ceramah secara interaktif. Pada pertemuan 10 dan 12 dilakukan presentasi kelompok. Yaitu antara mahasiswa yang maju ke depan. Kita dengan cara sama, yaitu ditunjuk oleh saya atau oleh teman mahasiswa yang sedang melaksanakan presentasi. Pada pertemuan 13-15 melakukan proses pembelajaran dengan sistem diskusi panel. Pada pertemuan terakhir ke-16 itu adalah UAS. Jadi pelaksanaan UAS ada dilaksanakan pada pertemuan terakhir ke-16. Pelaksanaan strategi pembelajaran yaitu dengan blended learning juga disampaikan di awal pertemuan tersebut, bahwa dalam pertemuan tersebut dengan menggunakan 10 kali pertemuan tatap muka langsung di kelas dan 4 kali pertemuan tatap muka dengan bantuan aplikasi Zoom, Jmeet, Discord atau Microsoft Teams, yaitu pertemuan 6, 9, 11 dan 12. Atau jika ada pertemuan pengganti karena ada halangan, biasanya diganti di lain hari dengan online atau pertemuan pembelajaran yang bertepatan dengan hari libur, maka dilakukan penggantian dengan sistem online. Dan itu semua disepakati antara saya selaku dosen dengan mahasiswa sebagai peserta didik. Keseluruhan rencana pembelajaran selama 1 semester sudah saya paparkan di awal dan dilakukan kesepakatan bersama antara saya dengan sebagai pengajar dengan mahasiswa sebagai peserta didik. Dan saya jelaskan juga bagaimana sistem penilaian nantinya supaya mahasiswa itu jelas di awal pertemuan bahwa nanti dalam sistem penilaian ada 6 indikator dalam penilaian tersebut. Pertama adalah absensi dengan bobot adalah 10%. Kedua adalah tugas, yaitu yang kalian lakukan presentasi itu adalah sebagai memenuhi daripada indikator tugas. Bobotnya adalah 20%. Terus yang ketiga adalah formatif. Nah, formatif ini adalah hasil tugas yang selama ini kalian menyiapkan bahan presentasi yang dikumpulkan di akhir jam pelajaran. Gitu, itu adalah untuk memenuhi bobot daripada tes formatif. Nah, bobotnya adalah sebesar 10%. Bobot indikator selanjutnya adalah tentang perilaku atau etika. Besarannya adalah 5%. UTS memiliki bobot adalah 25% dan UAS adalah 30%. Di akhir pertemuan, saya melakukan validasi dengan mahasiswa tentang absensi, tugas, dan formatif, sehingga tidak ada mahasiswa yang dirugikan tentang absensi, tentang tugas, dan tentang formatif. Apakah sudah semua benar? Apakah saya sudah menyatatnya dengan benar? Gitu. Kita validasi antara saya dengan mahasiswa. Tidak ada kesalahan, saya akan koreksi, saya akan perbaiki. Saya akan terima masukan dari mahasiswa dengan bukti dan dokumen yang disertakan bukti yang disertakan oleh mahasiswa. Sedangkan nilai perilaku adalah hasil pengamatan saya selama 1 semester dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk komunikasi demi menunjang kelancaran proses pembelajaran, saya menggunakan grup WhatsApp dengan mahasiswa. Jika terjadi halangan hadir dalam proses pembelajaran, saya selalu menginformasikan 1 hari sebelumnya dengan mengirimkan pesan melalui grup atau melalui staf akademik atau melalui sekretaris prodi
dan proses pembelajaran diganti di lain hari sesuai kesepakatan dengan mahasiswa. Atau jika terjadi kemacetan di jalan minimal 30 menit sebelum jam pembelajaran, saya mengirimkan info baik ke grup maupun ke bagian akademik atau sekretaris prodi bahwa terjadi keterlambatan hadir dalam proses pembelajaran. Saya membiasakan diri datang ke kampus 1 jam sebelum jam pembelajaran dan masuk di kelas lebih awal dari jam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran dilakukan dengan perasaan tenang, tidak dengan nafas yang berat karena terlambat atau tersengal-sengal menaiki tangga kampus. 1 hari sebelum proses pembelajaran, saya biasanya menyiapkan materi pembelajaran berbentuk PowerPoint yang tersimpan di dalam notebook pribadi saya. Dan di akhir pembelajaran, saya selalu mengirimkan materi-materi tersebut melalui WhatsApp group atau melalui LMS yang tersedia oleh kampus. Saya selalu membalas pesan dari mahasiswa baik melalui WhatsApp group maupun chat secara langsung. Di awal pertemuan, saya jelaskan bahwa dalam berkomunikasi hanya melalui pesan WhatsApp group atau japri langsung direct. Saya tidak melayani secara voice call maupun video call. Baik, selanjutnya mari kita lihat video pembelajaran saya dilaksanakan secara online dengan bantuan aplikasi Zoom. Ayo kita mari ikuti saya ke video pembelajaran yang saya lakukan bersama mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi penulisan laporan riset. Jadi capaian yang akan ditargetkan dalam materi ini adalah bahwa mahasiswa mampu membuat laporan riset. Mahasiswa mampu menyusun laporan riset dengan benar, gitu ya. Mahasiswa mampu mengikuti aturan-aturan atau struktural dalam penulisan laporan riset. Dan mahasiswa mengikuti aturan-aturan tentang referensi yang ditentukan. Jadi dalam laporan riset ini ada 3 materi pembahasan, yaitu bagaimana kita membuat template gitu. Terus bagaimana kita mengikuti struktural dalam penulisan karya ilmiah, dan kita terakhir itu bagaimana kita menggunakan referensi yang benar dan bagaimana cara mensitasi dalam referensi yang akan kita gunakan tersebut, gitu ya. Oke, baik. Jadi pada pokok bahasan pertama ini adalah tentang struktural penulisan ilmiah. Di dalam struktural penulisan ilmiah, semua hampir konsepnya adalah sama, gitu. Nanti yang membedakan, gitu, dalam struktur penulisan ilmiah itu adalah bentuk ukuran kertasnya, itu yang akan membedakan. Terus gaya penulisannya. Jadi kalau gaya penulisan tuh ada Arial gitu ya, ada sans serif gitu ya, Roman sans serif, ada banyak beberapa macam. Nah, kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan gitu. Jadi kalau kamu membuat suatu laporan gitu, di sini yang paling penting harus diperhatikan yaitu adalah struktur penulisannya tersebut. Dari ukuran kertas, dari size-nya font yang digunakan gitu ya. Jadi font yang digunakan juga kita harus ngikutin. Berapa size yang ditentukan? 12 kah? 10, 14 gitu ya. Sesuai dengan aturan ditentukan oleh masing-masing lembaga gitu ya. Baik kita nanti kamu mau menuliskan laporan di tempat kerja kalian juga harus ngikutin template yang disediakan gitu ya. Nah, secara konsep dalam membuat struktur penulisan ilmiah yaitu ada 5 macam bab biasanya. 1 yaitu biasa dengan dikatakan namanya pendahuluan. Ini kalau kita di dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita mau membuat artikel ilmiah yang berbahasa Inggris, berarti di sini ada strukturnya. Pertama adalah introduction gitu ya. Jadi urutannya itu ada introduction gitu ya. Nah, itu struktur penulisan yang pertama. Paham sampai di sini? Ada tanyakan dulu?
Jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Kalau jelas, tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjut ya. Terus, yang kedua, yaitu adalah kajian pustaka. Ada yang menyebut kajian pustaka. Ada yang menyebut kajian teoritis. Gitu. Ada yang menyebut literatur review, gitu ya. Pada prinsipnya adalah sama konsepnya, gitu ya. Secara konsep adalah sama. Tinggal kita ngikutin aturan yang ada di sana. Apa menggunakannya di dalam bab 2 ini? Apa kajian pustaka atau kajian teoritis, gitu ya, atau literatur review, gitu ya. Konsepnya sama. Yang dibahas adalah sama, gitu ya. Itu untuk bab kedua. Terus bab 3, yaitu adalah metodologi penelitian. Itu bagian ketiga, metodologi penelitian. Keempat, di sini ada hasil penelitian dan pembahasan, gitu ya. Jadi yang dihasilkan penelitian atau dihasilkan proyek oleh kamu, gitu ya. Proyeknya apa, gitu, dilaporkan di sini nih hasilnya. Nah, sedangkan kalau bab 3 itu cara-caranya, gitu, metodenya apa aja yang akan digunakan dalam menghasilkan suatu proyek tersebut, gitu ya. Gitu. Nah, nanti di sini kita akan bahas apa sih perbedaan antara hasil penelitian dan pembahasan, gitu ya. Nanti akan kita bahas pada sub bab 4 ini. Terus kelima adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Jadi bab terakhir ada kesimpulan, implikasi, dan saran. Ada yang hanya kesimpulan dan saran-saran, gitu ya. Tergantung ngikutin, gitu. Ada kesimpulan dan rekomendasi, gitu. Sama saja, gitu ya. Gitu. Nah, inilah struktur-struktur penulisan di dalam laporan riset atau laporan proyek atau kamu membuat skripsi. Jadi inilah acuan-acuannya di dalam penulisan secara struktural. Sampai di sini ada yang tanyakan? Kalau jelas saya akan bahas satu persatu. Saya Ibnu Pak, mau nanya Pak. Silakan. Yang kajian Apa namanya itu? Hamzah ya? Ibnu Pak. Ibnu, oke baik. Saya tulis dulu namanya Ibnu ya. Yang kajian pustaka itu kan ada beberapa nama ya Pak. Iya. Nah itu kenapa ya bisa beda-beda itu padahal tujuannya sama gitu Pak. Ya, terus kan? Kita kalau memang itu kenapa Pak? Jadi kalau masalah penamaan ini adalah menurut si lembaga masing-masing. Dia mau ada yang mengatakan kajian pustaka, ada yang mengatakan kajian teoritis gitu. Dia sukanya di mana gaya bahasa yang akan ditempatkan. Tujuannya sama, gak ada masalah di sana gitu. Cuma dia lebih suka menggunakan kata-kata kajian pustaka, lebih suka menggunakan kata-kata kajian teoritis gitu. Ada yang lebih suka menggunakan kata-kata literatur review. Gitu. Jadi itu gaya saja gitu. Nah, disinilah namanya gunanya apa? Ada supaya kita itu tidak plagiat. Jadi kita mengekspor kata-kata. Gitu. Makanya kenapa sih tulisannya harus size-nya ada yang rata kanan, rata kiri, atau kanan kiri harus rata nanti dalam struktur. Nah, itu juga untuk menghindari kita ada plagiat namanya. Di dalam kita penulisan karya ilmiah itu ada aturan-aturan supaya kita menggunakan istilah plagiat gitu. Metodologi ada yang hanya metode saja, metode penelitian gitu ya. Tidak dituliskan lengkap secara metodologi penelitian gitu. Di sana hanya menuliskan metode saja. Jadi alasannya itu supaya menghindari istilah plagiat. Jadi dia punya mengeksplor bahasa tersendiri gitu ya. Jadi bisa menggunakan kajian pustaka, bisa menggunakan kajian teoritis gitu. Sampai ke ukurannya juga nantinya. Jadi saya menggunakannya legal, saya menggunakannya letter A4 gitu. Atau batas kanan, batas atasnya di dalam size kertasnya itu namanya 4 cm, kanannya 1 cm, kirinya 1 cm. Nah, itu kan gaya gitu ya.
yang diinginkan gitu, supaya di dalam bentuk laporan tidak ada plagiat. Jelas sampai di sini, Ibnu? Iya Pak, iya Pak, makasih Pak. Jadi biar kita nggak plagiat gitu ya Pak, biar jadi pembeda gitu Pak. Pembeda ya dengan yang lain gitu. Ya Pak, Jadi, makasih. tetapi kalau kamunya harus ngikutin, itu kan lembaga ya, membuat template Ya, itu Pak. kamunya. Kalau di dalam kamu masuk di kampusnya global gitu ya, harus ngikutin aturan yang ada di global. Jangan saya supaya tidak plagiat, kamu bikin sendiri, kata nggak bisa. Untuk struktur penulisannya harus ngikutin yang ditentukan di mana kita membuat riset tersebut. Kalau kita riset itu akan kita submit ke jurnal internasional. Jurnal internasionalnya mana? Kita harus tahu aturan-aturan di sana dalam penulisannya. Ini paling urgent sekali. Apabila kamu tidak mengikuti aturan dalam penulisan, itu tidak dibaca isinya, langsung di-reject. Artinya ditolak laporan kamu gitu. Karena sudah tidak diaturin dalam penulisan. Nah, kalau kamu mempunyai profesi sebagai marketing, nah ini sangat penting sekali. Kalau kamu ngikutin tender atau lelang, gitu. Kalau di tender atau lelang sudah ditentukan cara pelaporannya, tulisannya begini, syarat-syaratnya begini, apa segala macam. Nah, kamu tidak ngikutin aturan yang ditentukan di dalam panitia tender tersebut, kamu langsung di-reject, gitu. Tidak bisa ngikut. Itu namanya syarat administrasi. Kenapa alasannya? Administrasi aja kamu tidak penuhi, apalagi nanti kamu dalam mengerjakan proyeknya. Jadi itu alasannya. Kamu dalam mengerjakan administrasi aja tidak diikutin yang dimau oleh lembaga tersebut, apalagi nanti proyek yang kamu kerjakan. Nah itu, jadi hal-hal administrasi itu kadang-kadang sangat penting sekali dalam mendukung pelaksanaan proyek. Apabila kita mengikuti administrasinya dengan benar, dengan baik gitu ya, maka proyeknya juga insya Allah dikerjakan dengan baik gitu. Nah itu acuan. Jadi penting sekali kamu itu harus mengikuti administrasi. Administrasi itu sangat penting sekali gitu. Jadi kita harus ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan. Gitu ya. Jelas? Ada tanyakan dari sini? Jelas Pak. Gitu. Ya udah, makasih Oke. Pak. Izin Kalau bertanya Pak. silakan. Siapa nih? Ian Pak. Ian, oke baik ya. Izin Pak. Ya. Pertanyaannya Ya. di bab pendahuluan ya Pak ya. Oke baik. Cara kita menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian, ruang lingkup skripsi Pak. Ya. Itu gimana agar tidak terlalu menyempit atau terlalu melebar? Jadi nanti dosen yang bertanya itu kita punya batasan gimana caranya tuh Pak? Nanti kita akan bahas sebentar lagi tentang masalah pendahuluan gitu ya. Belum ya. Jadi kalau sekarang kita baru secara struktur dulu. Jadi strukturnya begini nih, gitu. Jadi kamu harus ikutin dulu strukturnya. Jadi bahwa dalam ini adanya koridornya ini. Nanti baru setelah kalian jelas di sini, baru kita masuk satu persatu ke bagian masing-masing gitu ya. Siap, terima kasih. Ada lagi sampai sini? Jelas? Oke ya, kalau jelas saya lanjut ya. Pak. Ya. Nah, di dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan apa saja sih yang akan dibahas gitu ya? Apa saja yang akan dibahas dalam pendahuluan? Nah, disinilah yang akan dibahas, yaitu latar belakang masalah. Yang tadi Ian tanyakan, latar belakang masalahnya apa? Gitu. Nah, kamu di dalam membahas latar belakang ini, pada saat kamu melakukan penelitian pendahuluan itulah penting sekali gitu. Di sana apa nanti? Sekarang kita tentukan dulu jenis yang kamu akan lakukan dalam penelitian tersebut, yaitu penelitiannya berbasis secara empiris, atau penelitian kamu itu penelitian yang sebelum penelitian sebelumnya itu kita meneliti berdasarkan kasus gitu ya, kasus penelitian sebelumnya. Kalau berdasarkan empiris itu artinya penelitian kita berdasar masalah yang ada di lapangan.
Nah, di sini kita perlu melakukan observasi awal atau penelitian awal atau penelitian pendahuluan. Dalam penelitian pendahuluan itulah kita penting sekali. Apa masalah urgennya di sana? Jadi need analisisnya itu apa? Kebutuhan analisisnya apa di dalam masalah itu? Di dalam lapangan tersebut. Gitu ya. Contoh, ya, seandainya kita mau membuat suatu aplikasi gitu ya untuk monitoring kerja praktek mahasiswa contohnya. Jadi kita mau mengembangkan aplikasi monitoring mahasiswa. Kita sebelum melangkah ke judul ini, kita harus tahu dulu di lapangan. Selama ini dalam prakteknya kita melakukan praktek kerja lapangan tuh apa saja sih di sana masalah yang dihadapin. Kita kadang-kadang membuat laporannya susah, harus bolak-balik gitu ya. Nah, itu namanya analisis kebutuhan. Jadi kita penelitian awal, lihat datang ke lapangan dulu. Apa yang ada masalahnya. Terus masalah kalau sertifikat harus bolak-balik gitu, kita harus datang lagi ke tempatnya lagi, balik lagi ke kampus lagi gitu ya. Terus absensinya bisa enggak dipastikan itu secara bahwa si mahasiswanya itu benar-benar datang di tempat praktek kerjanya itu gitu. Nah, itulah namanya analisis kebutuhan. Absennya masih manual. Kalau masih manual berarti kan diragukan. Bener nggak nih? Jangan-jangan nitip saja. Kan gitu. Nitip saja gitu loh. Di absensinya itu. Terus tadi sertifikat ya, terus absensi, sertifikat gitu. Terus pelaporannya gitu. Terus aktivitas kitanya. Bener nggak kita? Setiap hari aktivitas di sana apa saja laporannya. Nah, itulah masalahnya kan. Dari masalah itu kita hanya bahasnya ke situ saja yang sudah melalui analisis kebutuhan ini. Jadi tidak akan melebar nantinya masalahnya. Jadi apa yang kita dapatkan pada saat penelitian awal. Nah, kita tuangkan ke dalam latar belakang ini gitu. Oh, dengan adanya absensi yang masih manual sehingga kita belum tahu di sana mahasiswa itu benar-benar masuk atau tidak. Terus masuknya terlambat atau tidak di sana gitu loh. Real time enggak gitu loh. Datang enggak gitu loh. Berarti kita bikin suatu konsep kan nantinya absensinya itu secara real time bisa langsung online gitu. Tapi kita nggak bisa absensi di luar atau di kampus saja atau di jalan saja gitu. Tapi harus kita punya sistem gitu real time gitu. Pada saat kita nyampe di sana kita baru bisa absensi gitu. Itu saya kalau ambil contoh itu kalau mau check in pesawat itu kadang-kadang si AirAsia menerapkan itu 2 jam sebelumnya. Itu kita baru bisa check in. Kalau belum 2 jam dia tidak bisa check in secara online. Terus kalau masih di jalan dia nggak bisa tuh. Pas kita benar-benar ada di bandaranya baru bisa. Nah itu namanya secara real time absensinya. Gitu. Nah kamu bisa nih menganalisis kayak absensi pembelajaran online yang saat ini. Yang sedang kamu nggak bisa melakukan, sayang bisa melakukan, berarti kan ada kelemahan tuh, gitu loh, ada kelemahan di dalam absensi itu, jadi tidak cocok untuk pembelajaran online itu absensi yang disediakan oleh kampus gitu. Kamu bisa meneliti itu karena berdasarkan absensinya itu ada kelemahan, tidak bisa untuk pembelajaran online karena hanya dilakukan oleh dosennya absensinya gitu ya. Nah itu namanya masalah-masalah need analisis gitu. Jadi yang dihadapi di lapangan. Baru itu yang di kamu indikator aja yang ada. Jadi tidak akan masalah yang kita bahas tidak akan melebar berdasarkan hasil penelitian pendahuluan. Gimana? Jelas? Ini penelitian secara empiris atau secara lapangan. Gitu ya.
Jelas? Ada tanyakan? Bingung? Jelas, lanjut Pak. Ian gimana Ian tadi? Siapa? Jelas Pak. Jelas ya. Jadi tidak melebar karena berdasarkan observasi kamu masalahnya Iya. itu gitu loh. Karena kebanyakan kan kalau misalkan kita tidak ngasih batasan, nanti malah diledekin sama dosen pengujinya. Oh. Bikin bingung kita Pak gitu. Jadi nanti kita bisa dilanjutkan nanti setelah ini. Jadi apa? Nanti di sini kamu berdasarkan need analisis gitu ya. Kebutuhan analisisnya apa? Jadi di sana yang kamu, makanya di dalam kamu melakukan riset harus ada penelitian awal. Kalau kamu menelitinya berbasis empiris atau lapangan atau kebutuhan di suatu tempat. Nah ini namanya penelitian berdasarkan empiris. Tadi penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Nah berbeda lagi. Kalau kamu melakukan penelitian yang berdasarkan penelitian terdahulu, berarti kamu harus cari itu penelitian terdahulu yang relevan dengan kamu, dicari dulu, dipelajari apa kelemahannya di sana. Nah kelemahan-kelemahan itu yang kamu harus kembangkan. Kamu tindak lanjuti gitu penelitian tersebut. Itu namanya penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Gitu. Ya, perbedaannya di sana. Kalau berdasarkan lapangan, kita harus datang ke lapangan. Kalau kita berdasarkan penelitian terdahulu, kita cari literaturnya. Penelitian terdahulu kita analisis. Apa tuh kelemahannya di sana? Ditemukan. Gitu. Ada minimal ada 3 atau 4 yang relevan dengan dia. Kelemahannya sama enggak gitu. Nah, kalau berbeda apa dicatat? Nanti kamu bisa bahas di penelitian kamu lengkapin, makanya kamu lengkapin 3 penelitian cukup. Kalau S1 sih 1 penelitian aja, penelitian dulu udah cukup gitu. S1 karena S1 di izin Pak. Ya silakan. Soal penelitian memungkinkan nggak dosen penguji itu menanyakan keabsahan penelitian tersebut Pak? Keabsahan. Kalau misalnya ada dia pakai penelitian apa, ini bener gak nih kamu nguji ini pakai berapa orang, kan kita bisa malsuin juga tuh Pak. Nah, ya kan nanti kamu bisa pembimbing kamu kan, pembimbing kamunya bagaimana pada saat kamu menelitikan menyuruh kalian untuk mengujinya gitu loh. Itu nanti bertanggung jawabnya dengan pembimbing kamu gitu. Jadi ada tanggung jawabnya di sana. Jadi kalau kamu untuk menjawab itu, kamu bisa bahwa saya diuji sebelum sidang terakhir ini oleh pembimbing gitu. Dan saya udah diarahkan oleh pembimbing bahwa saya benar-benar melakukan penelitian tersebut. Makanya biasanya di dalam penelitian itu ada pernyataan bahwa ini benar hasil penelitian kamu. Jadi kalau seandainya ada apa-apa itu kamu jadi yang kena hukumnya gitu. Jadi ada pernyataan itu bahwa benar ini hasil karya kamu. Jadi pernyataan tidak plagiat gitu loh. Ada di dalam lembaran penelitian tersebut gitu. Ada pernyataannya. Tapi boleh kan Pak, misalkan ada penelitian yang sama tapi pas kita ajuin itu ada pembedanya di situ Pak. Iya. Boleh nggak Pak? Ada pembedanya, justru kamu melengkapi penelitian yang sebelumnya itu. Jadi disitulah kebaruan penelitian kamu gitu ya. Penelitian kamu di situ gitu. Jadi itulah sebagai kebaruannya. Nah, tinggal judulnya nanti jangan sama persis. Nanti harus si pembimbing atau kamu harus bisa mengeksplor kata-kata. Yang penting tujuannya adalah sama. Jangan membuat penelitian judulnya sama. Kalau judulnya sama nanti plagiat namanya. Karena ambil contoh, kita mau ke global kan banyak cara. Bisa naik motor, bisa naik kereta, bisa naik bus kan, bisa naik taksi, bisa naik mobil kan gitu. Arahnya bisa terserah kamu kan, sesuka-sukanya kan gitu ya. Bisa dari mana dulu tuh, Karawaci gitu ya. Bisa dari mana gitu ya, Cipondo gitu ya. Nah itu.
Jadi membuat kalimat juga harus gitu supaya tidak terjadi plagiat. Jelas? Sampai sini? Izinannya Pak. Ya. Izin Pak, Cara untuk kita mengecek plagiat atau tidak, itu di mana Pak? Adakah di global gitu? Kita ngajuin skripsi ini sama nggak sama skripsi sebelum-sebelumnya? Jadi Kayak gitu. itu ada pakai namanya Turnitin untuk ngecek bahwa kita plagiat atau tidak. Gitu ya. Jadi nanti ada suatu software namanya Turnitin. Nah, untuk mengeksplor kata-kata itu supaya tidak plagiat ada softwarenya juga gitu. Gitu. Softwarenya juga ada gitu ya. Ada parafrase, ada Quizboard gitu ya. Quizboard gitu ya. Jadi ada. Jadi orang teknik informasi itu udah menyediakan gitu. Untuk mengecek bahwa ini plagiat atau tidak ada Turnitin salah satunya gitu ya. Terus supaya kita menghindari plagiat, kalau kita buntu membuat kalimat ya udah ada namanya parafrase. Jadi parafrase itu artinya membuat sama kalimatnya. Gitu, di parafrase gitu ya. Kamu bisa cek nanti di website itu cara parafrase. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada gitu. Nanti kalau yang bagus ya harus yang berbayar ya. Kalau tidak berbayar masih plagiatnya masih tinggi kenanya. Kalau yang berbayar itu hampir rendah sekali. Karena saya biasa menulis gitu dan saya punya tools yang berbayar itu gitu. Untuk itu semua, untuk parafrase ada gitu ya. Untuk Grammarly juga ada saya gitu ya. Karena dalam karya ilmiah bahasa Inggris kita harus Grammarly-nya juga harus bagus gitu. Nah, kalau kita uji dengan latar belakang kita bukan bahasa Inggris otomatis gitu ya. Titik, koma segala macam. Nah, itu ada software yang menyediakan semuanya. Oke, sampai sini jelas? Paham? Nah, jadi di dalam latar belakang masalah ini setelah kamu tahu needs, analisisnya apa, kebutuhannya itu apa ya. Jadi kebutuhan nanti gap masalahnya ketemu di sana, apa gap masalahnya, gap masalah atau kesenjangannya apa gitu. Baru nanti didukung oleh penelitian sebelumnya. Kamu cari tuh penelitian sebelumnya yang arahnya sama untuk mendukung hasil temuan kamu bahwa itu ada benar gitu loh. Nah, dilengkapi baru itu di latar belakang masalah. Jadi kalau bisa di latar belakang masalah itu harus ada pendukung dari literatur jurnal nasional atau mau nasional. Jadi bukan oleh kita saja, tapi didukung oleh temuan-temuan literatur lainnya, gitu ya. Nah itu di latar belakang, ya. Terus setelah latar belakang, Pak, izinannya Pak. Ya. Izinannya Pak. Misalnya kan kita merasa penelitian itu kita baru gitu Pak. Dan nggak ada penelitian sebelumnya itu boleh nggak gitu Pak? Atau harus ada pembanding gitu Pak? Kita mengatakan penelitian kita baru harus ada didukung oleh penelitian yang sebelumnya itu. Kalau kita dikatakan yang sebelumnya belum ada loh, dikatakan gitu ya, maka dikatakan bahwa ini adalah baru gitu ya. Kalau kamu hanya mengatakan diri sendiri baru, nggak didukung ya nggak bisa. Harus ada pendukungnya. Dikatakan temuan kita itu kebaruan kita seperti ini karena benar-benar sebelumnya belum ada yang meneliti. Gitu. Itu namanya ada pendukung. Jadi didukungnya bukan oleh diri sendiri, tapi oleh karya orang lain. Gitu ya. Oleh karya orang lain. Harus ada, Pak, ya. Ya. Berarti harus ada Pak ya. Harus ada. Bahwa benar penelitian kamu itu belum karena yang sebelumnya hanya meneliti ini bagian ini bagian ini. Nah, kamu mengertinya seperti ini. Nah, itulah namanya kebaruan tuh di situ. Gitu. Nah, itulah. Maka bisa dilakukan penelitian tersebut gitu ya. Oke, jelas? Kalau jelas kita masuk namanya fokus penelitian. Nah, inilah
tadi Ian gitu. Kita jelaskan, kita fokusnya kemana supaya tidak kemana-mana. Nah, jadi kalau di dalam kamu orang teknik gitu ya, itu namanya fokus penelitian. Tapi kalau kita bukan orang teknik, untuk membatasinya namanya pembatasan masalah, gitu ya. Kalau orang sosial, orang ekonomi gitu ya, yang bukan berbasis penelitiannya itu pengembangan, kalau kita basis penelitiannya pengembangan gitu ya, mengembangkan produk, menghasilkan produk, hasilnya ada gitu ya. Nah ini kita cukup menggunakannya istilahnya fokus penelitian. Jadi tidak perlu ada pembatasan penelitian. Jadi di fokus penelitian kita fokus kemana? Difokuskan. Nah fokusnya dari mana? Dari hasil analisis kebutuhan itu. Jadi seperti itu fokusnya. Gitu. Udah nggak kemana-mana, namanya juga fokus penelitian, gitu ya. Jelas, ya. Siapa jelas? Lanjut. Nah, setelah fokus penelitian, baru ada namanya rumusan masalah. Baru masalahnya yang kamu tadi ketemukan itu di latar belakang baru dirumuskan masalahnya apa, gitu ya. Nah, kalau kamu orang teknik, berarti kita harus runtut membuat masalah. Berarti kamu kan melakukan mengembangkan produk. Berarti rumusan pertamanya itu adalah bagaimana mengembangkan aplikasi apa titik-titik gitu ya. Jelaskan bagaimana mengembangkan aplikasi. Jadi caranya mengembangkannya itu bagaimana gitu. Nah, jadi kalau S1 itu penting di sini bagaimana cara mengembangkannya. Nah, karena dituntut S1 kalian itu mempunyai kompetensi mengembangkan. Nah, terus kedua apa? Kedua, supaya ada diuji tadi. Yang tadi harus diuji itu benar nggak? Harus ada di dalam rumusan masalah gitu ya. Nah, apakah aplikasi yang kita kembangkan itu efektif hanya untuk memberikan pelayanan gitu. Makanya tadi contohnya aplikasi monitoring mahasiswa praktek. Nah, berarti rumusan masalahnya apakah aplikasi monitoring ini efektif untuk melakukan monitoring mahasiswa praktek di industri. Jadi jelas pasti harus diuji gitu, nggak mungkin tidak diuji kan gitu loh. Kalau nggak diuji nanti hasilnya bagaimana? Kamu nggak tahu kan gitu. Nah kalau S1 itu cukup pertanyaannya sampai 2 aja udah cukup, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Kalau tambah lagi nanti kamu ada penelitian lagi kan gitu di sana. Cukup 2 aja sudah cukup di S1 ini gitu. Nggak perlu sampai 3, 4, 5 gitu ya. Udah dari sana. Di 2 saja cukup gitu. Rumusan masalahnya. Jelas di sini? Bapak mau tanya, Silakan. maaf, saya mau merangkum kesimpulan yang dari yang penjelasan latar belakang masalah sampai ke rumusan masalah. Namanya Nurfairuz, Pak. Nur, ya. Ya. Mana Nur? Gini Pak, ketika kita sudah mendapatkan suatu ide atau topik untuk penelitian kita, akan tetapi sumbernya itu tidak bisa didukung secara empiris, apakah kita bisa merumuskan suatu permasalahan dari data-data yang kita punya, misalkan selain dari literatur, melainkan dari kayak misalkan review produk tersebut, kayak misalkan ini kan saya mau mengembangkan satu ide nih Pak, tapi ini belum ada di masyarakat gitu Pak, belum diuji coba secara maksudnya secara market belum ada gitu Pak. Apakah itu bisa didukung Pak dengan data-data yang kita punya gitu? Hanya sebatas data gitu Pak, bukan sebatas referensi jurnal gitu atau gimana gitu Pak? Kamu taunya dari mana kalau itu belum ada? Gitu. Kenapa? Apa kamu sudah melakukan penelitian gitu, terus kamu langsung tahu bahwa itu belum ada kan gitu? Oh gitu. Iya.
Dari beberapa literatur yang sudah dicari gitu, kebanyakan, bukan ke arah user interface-nya, Pak. Sorry, bukan ke arah ya benar, user interface-nya nggak ada, kebanyakan user experience-nya sih, Pak. Yang kamu teliti apa? Yang saya teliti itu tentang bagaimana mendokumentasikan lebih ke ini sih, Pak, penggunaan payroll itu sendiri sama meng-approve, sistem yang ada di HRD, Pak. Kayak misalkan absen, ataupun payroll, ataupun cuti, pengajuan cuti gitu, Pak. Ya. Pengajuan hak libur, hak sakit, kayak gitu, Pak. Ya. Terus? Nah, itu saya mencari banyak literaturnya, belum ada tuh, Pak, di beberapa jurnal. Nah, untuk mewakilkan latar belakang masalah, fokus penelitian dan rumusan masalahnya itu gimana ya, Pak? Kalau meng-approve, kamu hanya tugasnya meng-approve kan udah biasa dilakukan oleh orang-orang yang lain gitu ya. Kalau meng-approve gitu ya. Di dalam penelitian, seandainya saya aja membuat suatu aplikasi monitoring untuk mahasiswa praktek industri gitu, meng-approve-nya langsung secara online pada saat masyarakat melakukan itu kan namanya di metode namanya. Jadi metodenya gitu loh ya, metodenya. Jadi pada saat mahasiswa itu langkah-langkah prosesnya dari absensinya benar, dari aktivitasnya benar, terus semua diikutin semuanya. Nah, nanti kan dia akan keluar tuh sistem yang saya buat itu ya, balik notifikasi ke saya bisa cek di aplikasi itu. Oh, ternyata mahasiswa ini sudah melakukan ini, itu akan keluar sertifikat. Sertifikatnya ya tinggal saya tanda tangan, berarti proof udah dia akan keluar gitu. Itu kan metode namanya. Jadi metode ini kan bisa digunakan untuk mana saja, biarpun saya menggunakan ini bukan masalah viral, tapi kan langkahnya sama gitu. Ide itu gitu ya. Jadi kita disebut ide-idenya di mana, metodenya yang mana gitu, yang kamu akan gunakan gitu. Oke, Pak. Ya, gimana, jelas? Jelas, Pak. Oke, ada lagi tanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Keempat, kita baru membuat tujuan penelitian. Ya, dalam membuat tujuan penelitian ini harus sinkron dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuan penelitiannya ada 2. Kalau rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuan penelitian ada 3. Tinggal membuat kalimat saja, gitu ya. Kalimatnya tinggal banyak. Bagaimana cara mengembangkan aplikasi monitoring, gitu ya. Berarti tujuannya dapat, gitu ya, mengembangkan aplikasi monitoring, gitu. Terus apakah efektif gitu ya aplikasi tersebut, berarti aplikasi efektif untuk monitoring mahasiswa praktek. Nah, itu tujuannya begitu. Jadi hasil tujuan itu. Jadi membalik kalimat tadi, kalimatannya menjadi kalimat hasil gitu ya. Itu kalau membuat tujuan. Jelas di sini? Ya. Jadi nanti kalian buat pelaporan seperti ini ya. Gitu. Nah, kelima adalah kebaruan penelitian. Nah, untuk mendapatkan kebaruan penelitian ini, kalian harus cari tuh penelitian yang relevan, yang sebelumnya gitu. Cari yang relevan itu artinya judulnya sama, tapi belakangnya berbeda. Makanya kamu orang ekonomi gitu belakangnya, gitu. Atau kamu tadi yang viral itu gitu ya, masalah accounting gitu. Tapi depannya sama, yang ininya namanya buat apa di bidang apa gitu ya, kamu yang bidang accounting, cari yang sama kebaruan, nanti baru dipilah, dilihat bahwa bisa aja kebaruan di metode yang kamu tadi, cara approve-nya
Bagaimana namanya cara proof-nya? Kamu bisa dengan QR code gitu ya. Jadi ya, tidak perlu susah-susah lagi. Kamu harus ini semua kalau udah oke QR code aja klik proof gitu ya, mempermudah gitu. Nah, itu namanya kebaruan di metodenya. Karena sebelumnya metodenya belum ada gitu. Berarti adalah kebaruan kamu metodenya. Gitu. Di metode caranya dalam mengeproof itu gitu. Kamu jelaskan sebelum-sebelumnya penelitian hanya mengeproof dengan manual atau dengan apa, kamu maunya dengan bisa dengan scan atau bisa dengan touch screen atau bisa dengan face kita gitu atau bisa dengan pinjer gitu ya, ngeproofnya gitu loh. Dan oleh kamu nggak bisa dengan yang lain kan gitu. Jadi benar-benar proofnya itu otentik oleh manajernya langsung atau pimpinannya langsung gitu. Nah, itu sebagai metode kebaruan bisa gitu loh. Kalau kamu nggak ada gitu ya kamu kembangkan itu yang menurut kamu bahwa itu baru, sebelumnya nggak ada. Inilah kebaruan penelitian kamu gitu loh. Dengan metodenya apa? Bisa QR code, bisa dengan touchscreen, bisa dengan muka gitu ya, atau scan muka atau scan pinjer gitu. Nah, itu kebaruan dalam cara mengeproof. Sebelumnya belum pernah dilakukan mengeproofnya. Jadi mengeproof yang belum dilakukan oleh yang lain, nah itu adalah kebaruan penelitian kamu gitu. Itu bisa sebagai kebaruan dari penelitian kamu ya. Oke, jelas sampai sini. Mudah-mudahan. Pak, izin bertanya Pak. Siapa nih? Hamzah Pak, Hamzah. Hamzah, oke, Hamzah. Hamzah. Silakan Hamzah. Dari bab pendahuluan ini Pak, dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kebaruan penelitian, apakah dalam pelaporan ini semuanya harus ada gitu? Kalau ditentukan di dalam template-nya seperti itu, ya harus ada. Oh. Gitu. Nah, kalau kamu membuatnya artikel yang disubmit gitu ke jurnal-jurnal, ini nggak ada, ya. Kebaruannya dijadikan satu, fokus penelitiannya dijadikan satu ke latar belakang, rumusan masalahnya dijadikan satu, tujuannya dibagikan, jadi tidak dipilah-pilah, tapi adanya di dalam latar belakang satu di sana. Jadi tetap ada semua. Kamu fokusnya kemana penelitiannya, rumusannya juga harus jelas di dalam pendahuluan. Jadi tidak dirinci seperti ini. Nah, inilah pentingnya penelitian tersebut. Gitu ya. Kebaruannya apa yang kamu punyain? Gitu loh. Karena ini adalah yang paling penting-penting semuanya. Jadi coba judulnya aja latar belakang atau judulnya introduction aja. Tapi di sana udah ada kelima poin ini ada semua di dalam introduction-nya itu. Tidak difokus. Iya. Tapi hampir konsep semua itu ada seperti ini. Nggak mungkin tidak ada. Gitu ya. Oke. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya setelah pendahuluan. Baru kita masuk adalah kajian pustaka. Jadi kajian apa aja yang dalam kajian pustaka itu? Nah, di sini adalah latar belakang pustaka. Kalau kita nulisnya kajian pustaka berarti latar belakang pustaka. Kalau kajian teoritis berarti latar belakang teoritis. Gitu ya. Disesuaikan dengan judulnya. Gitu. Di dalam latar belakang teoritis apa saja yang harus ada? Ya sesuai nanti di dalam judulnya sebut variabelnya ada berapa di sana. Variabel independennya apa? Variabel bebasnya apa? Gitu ya. Variabel terikatnya apa? Atau dependen gitu ya. Independen, bebas gitu ya. Dependent adalah terikat. Apa dijelaskan? Nah, ada kadang-kadang di sini yang menentukan di dalam pembahasan di kajian pustaka. Ada yang berangkat diawalin dengan banyak variabel yang paling belakang. Ada yang dari paling depan. Tapi kita harus urut. Kalau dari depan ya berarti urut dari depan. Kalau dari belakang ya dari belakang semua variabelnya yang kamu kerjakan. Gitu. Kalau secara umum kebanyakan dalam membuat latar belakang masalah biasanya akan dibahas duluan itu adalah
tentang variabel terikatnya. Jadi variabel terikatnya dijelaskan dulu. Baru masuk ke variabel bebas. Gitu. Jadi latar belakang pustaka itu seperti itu. Nah, itu isi di dalam latar belakang pustaka. Jadi menjelaskan tentang variabel bebas dan variabel terikat yang ada pada judul tersebut. Jelas? Ya Pak. Kalau jelas, baru ada lagi di sini namanya penelitian relevan. Nah, tadi di samping tadi untuk kebaruan ya, di sini juga yang relevan. Relevan artinya yang hanya satu variabel yang sama gitu ya. Tuh masukin variabel terikatnya ada berapa? Kamu cari itu ada 10 yang sama dengan kamu variabel terikatnya. Cari yang dapat. Terus variabel bebasnya cari 10 gitu. Di sini masukkan. Cari minimal di dalam penelitian relevannya 30 15. Kalau S1, kalau S2 itu 30 ya. Kalau S1 15 atau 10 cukup lah untuk penelitian yang relevan gitu ya. Kalau S3 penelitian relevan ini 60 penelitian relevannya. Kita masukkan di sana gitu ya. Gitu. Nah, ini isinya gitu ya. Nah, dalam membahasnya ada gaya masing-masing. Tergantung pembimbing kadang-kadang. Latar belakang dalam membahas penelitian relevan tuh ada dinarasikan dengan kalimat. Ada dinarasikan dengan tabel. Dimaksud dengan tabel tuh dirinci. Satu, penelitiannya oleh si A. Judulnya ini, metodenya ini, gitu. Hasil penelitiannya ini. Gitu. Nah itu. Penelitian relevan. Terus perbedaan hasil dengan penelitian kita. Oh, kalau penelitian ini hasilnya begini, kalau penelitian saya hasilnya begini. Gitu. Nah itu namanya penelitian relevan itu. Itu ada ditampilkan dengan tabel. Ada yang ditampilkan dengan narasi. Penelitian si A tentang monitoring siswa kerja gitu ya. Hasilnya adalah signifikan. Metodenya adalah ini gitu ya. Kelemahannya adalah ini gitu. Sampelnya sekian. Biasanya ngambil dari abstrak saja. Jadi kamu bisa ngambil dari abstrak. Karena di abstrak itu udah kumpulan semua. Jadi kamu abstrak udah masukkan ke situ. Nah, supaya tidak plagiat, kamu buat kalimatnya yang berbeda. Tujuannya sama. Gitu ya. Itu. Nah, ini penelitian relevan. Setelah penelitian relevan, baru namanya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa sih yang kamu mau bikin konsep dalam mengembangkan itu gitu ya. Di sini kamu jelaskan kerangka berpikir. Nanti dalam kerangka berpikir ini adalah menjelaskan juga jawaban sementara atau hipotesis penelitian. Kalau kamu mengembangkan, berarti kamu buat konsepnya. Saya akan mengembangkan konsepnya seperti ini loh, gitu. Kerangka berpikirnya mengacu pada banyak kamu mengadopsi teorinya siapa. Jelaskan langkah-langkahnya. Hasilnya seperti ini. Nah ini kerangka berpikir. Nah inilah yang ada di dalam kajian pustaka. Sampai sini ada tanyakan? Jelas? Saya mau nanya Pak. Oh, silakan siapa nih? Randi ya? Randi Pak. Oke, saya mau nanya itu yang kerangka berpikir itu berarti kita tuh ngeluarin ide berdasarkan dari penelitian yang relevan tadi apa gimana Pak? Ide yang akan kamu buat. Gitu. Ya, betul berdasarkan relevan bisa dibandingkan. Yang sudah ada seperti ini, saya akan membuat ini loh yang baru gitu. Jadi, idenya seperti itu. Oh ini benar-benar berbeda gitu dalam, atau bisa aja kamu mengadopsi suatu teori. Gitu. Berarti dia ini ya terhubung sama yang poin sebelumnya ya Pak. Terhubung, jadi nyambung gitu dari pembahasan itu. Jangan ini bahasnya kemana, ini bahasnya kemana. Jadi bahasannya harus nyambung dari awal sampai akhirnya itu. Ya. Jelas? Jelas Pak. Oke.
Ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, Ya, Pak. kita masuk pada metode penelitian, gitu ya. Jadi apa saja yang ada metode penelitian? Pertama ada waktu dan tempat. Jadi kalau penelitian pasti ada tempatnya, pasti ada waktunya, ya. Jadi jangan kamu mau melakukan penelitian nggak tahu tempatnya di mana, gitu loh. Makanya tadi kan, oh nanti bisa aja nggak dicoba. Nah, kamu di mana ngarang gitu ya, tempatnya di sini harus kapan waktunya dilaksanakannya, tempatnya di mana harus jelas. Nah, untuk membuktikan ini, makanya ada surat dari kampus permohonan diizinkan tidak apa yang punya tempat. Jadi ada permohonan kamu sebelum melakukan di dalam survei awal itu kamu datang dulu ke sana izin gitu ya, izin ke tempat yang mau kita teliti diperbolehkan atau tidak. Maka sebaiknya kalau melakukan tempat penelitian itu lebih baik orang yang dikenal supaya gampang izinnya, atau tempat yang kita dekat gitu ya, yang kita kenal dengan si ownernya, dengan yang punya tempatnya gitu ya. Jangan mencari tempat yang jauh, nanti biaya di sana, cost-nya gitu ya. Ada cost besar gitu, waktu nanti bisa lama waktunya, juga banyak implikasinya. Nah di sini, jadi ada dokumen yang dihasilkan di sini, makanya ada tempat itu, ada permohonan. Nanti kalau kita sudah survei dulu di awal, makanya sama yang memiliki tempat diizinkan, baru kita buat permohonan sebagai administrasinya, sebagai formalnya, bahwa kita ada formal melakukannya. Nanti setelah kita memberikan surat permohonan, ya nanti dari kampus itu yang mengeluarkan, yang tangan dari kampus suratnya. Kamu minta dibuatkan surat permohonan ke tempat, baru nanti dari tempat yang kamu tuju ada balasan, gitu ya, bahwa kamu diizinkan. Nah, dokumen itu kamu harus disimpan, nanti akan dilampirkan di dalam laporan penelitian. Gitu. Nah, itu syarat administrasi ya, harus ada itu. Syarat administrasi. Nanti pada saat kamu melakukan penelitian juga harus kamu foto tuh. Nanti dilampirkan juga sebagai syarat administrasi. Pada saat uji coba kamu harus foto, dilampirkan juga sebagai syarat administrasi. Itu aturan-aturannya dalam penelitian. Jadi nggak mungkin gitu. Kalau si penguji nanya bener nggak ini diuji, kamu bisa tunjukkan nih hasil administrasinya, ada foto gitu, ada surat permohonan, ada surat foto uji coba, foto penelitian, lengkap semua harus ada di sana. Jadi kamu bisa menjawabnya dengan data. Jadi bukan dengan harus kamu ada gitu, tapi mana datanya gitu ya. Harus kamu ada itu datanya. Dari permohonan, balasan, nanti kamu melakukan penelitian gitu ya, ada foto, ada ini segala. Jelas sini di tempat dan waktu dan tempat. Kamu juga di sinilah yang buat schedule itu. Bulan berapa kamu mulai untuk survei awalnya, bulan berapa untuk melakukan penelitiannya, dibuat tuh schedule-nya, time schedule-nya dibuat, diagramnya, tempat dan waktu itu, gitu ya. Nah ini sama dengan membuat dan project itu sama, membuat project kita harus ada tempat dan waktu, kita buat harus time schedule-nya, harus jelas di sini ya. Nah setelah ini baru kedua desain penelitian. Desainnya bagaimana penelitiannya yang akan kamu lakukan. Nah, di sini kan dijelaskan bahwa nanti akan diuji cobakan dengan berapa orang, 5 orang, 10 orang, gitu, 30 orang, dijelaskan di sini jelas. Jadi untuk ujinya, makanya ada namanya desain penelitian. Langkah-langkah kamu melakukan penelitiannya tuh dijelaskan di sini semua, di dalam metodologi itu. Jadi ada secara otentik, ini tulisan kamunya, ini datanya gitu. Gitu. Pas menguji ada foto gitu ya.
Di sini ada jelaskan. Di desain penelitiannya berapa kali kamu melakukan uji coba di sana, gitu ya. Uji produknya berapa kali dilakukan uji coba, dengan berapa sampelnya di sana. Nah, di sini nih. Nah, tarik pengambilan sampel berapa nanti yang uji, dijelaskan di sini juga. Bagaimana teknik pengambilan sampelnya yang tadi yang sudah saya singgung sebelumnya dalam teknik pengambilan sampel, bisa secara random, bisa secara purpose sampling, gitu ya. Kamu menggunakan apa? Tekniknya berapa nanti jumlah sampel yang akan kamu gunakan dalam penelitian tersebut. Di dalam sampel ini dijelaskan lagi, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, umurnya berapa, detail jelas lagi. Gitu. Nanti bisa tuh dilampirkan di dalam. Nah, kalau dilampirkan di dalam lampiran, hindari penggunaan nama. Nantinya disebutnya namanya apa? Responden 1, responden 2, responden 3, gitu ya. Namanya dihilangkan dalam penelitian itu yang baik seperti itu. Jangan dicantumkan namanya. Pakai diganti namanya responden. Responden 1, 2, 3, gitu ya. Ini gitu. Nah, ini Tanya Pak, silakan. jumlah responden itu ditentukan Pak, berapa minimal Pak? Kenapa? Jumlah responden. Jumlah responden. Ya kita yang menentukan jumlah respondennya berapa. Gitu ya. Oh, tidak ada aturan baku gitu Pak. Misalnya 30 atau 45 dari 100. Tidak ada aturan Tidak ada, baku. Pak. Yang ada aturan ideal. Yang ada apa Pak idealnya Pak? Idealnya. Nah, di dalam kamu pengembangan gitu. Nanti ada berbeda-beda dengan penelitian yang lain. Kalau dalam pengembangan ada beberapa tahapan dalam menguji coba produk yang kita kembangkan itu. Jadi pertama, kita menguji produk dengan sampel sedikit dulu. Jangan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Jadi kita tentukan 3 orang, tapi ujinya satu-satu, tidak bersamaan. Gitu. Coba diuji dengan oleh A. Bagaimana menurut si A itu? Setelah itu diuji lagi dengan si B. Bagaimana menurut si B itu? Jadi begitu cara ngujinya itu. Terus diuji lagi dengan si C. Terus kalau yang bagus dulu, produk sebelum kita ujikan, diuji oleh ahli dulu. Tapi kalau S1, kalau yang uji ahli nantinya keluar biaya ya. Lumayan. Itu biasanya kalau yang ujinya ahli itu, kalau S1 yang uji pembimbing. Biasanya menggunakan supaya tidak ada cost biaya yang lebih besar. Jadi pembimbing aja suruh nguji. Dosen yang di kampus gitu ya. Kalau S1, S2, S3 harus oleh pakar, oleh ahli. Jadi sebelum produk ini kita gunakan ke lapangan, ke orang, kita nguji dengan si pengguna, diuji dulu oleh si ahli. Gitu. Oleh ahli diuji dulu. Minimal 3 ahlinya. Gitu minimal. Nah, kalau oleh ahli kan berarti ada cost. Nah, kalau dikatakan oleh ahlinya bahwa produk ini adalah layak digunakan, baru diuji dengan si pengguna. Nah, penggunanya ya, jadi dari 1 orang dulu gitu ya, terus kedua dulu, ketiga. Nah, setelah dari ketiga orang apa masukannya? Kita perbaikin tuh dari hasil uji coba itu, dimasukin 3 gitu. Baru kita lagi pindah dengan yang lebih banyak, tapi bersamaan ujinya. Makanya dengan 8 orang atau 7 orang. Tadi kan 3 tapi satu-satu. Sekarang nah itu dinamakan namanya uji coba one to one atau satu-satu uji cobanya. Terus baru nanti disebut lagi uji cobanya uji coba small group atau kelompok kecil. Nah, ini ada teorinya kalau ini. Dia berdasarkan teori. Nanti kalau orang teknik biasanya ada teorinya dari Hanafin and Peck. Gitu. Kalau orang pendidikan bisa mengadopsi dari banyak sekali kalau pendidikan. Ada Dick and Carey yang terkenal gitu untuk pendidikan gitu ya. Kalau di teknik ada yang membuat sampelnya seperti ini tuh, yaitu Hanafin and Peck. Gitu. Itu di tekniknya teknik informatika ya. Teknik informatika itu yang mengujikan begini itu
batasan-batasannya berapa dulu, terus langkah-langkahnya bagaimana, itu Hanafin Impact. Jadi dari langkah-langkahnya dia tentukan satu-satu dulu gitu, terus small group, terus baru setelah small group hasilnya bagaimana gitu. Setelah tahu hasilnya ada kekurangan, kita perbaikin gitu. Kalau sama lagi ya sudah, kita uji lanjut, namanya uji kelompok besar. Nah, supaya tidak kelompok besarnya tidak biayanya tidak mahal, kita batasin satu kelas aja gitu loh. Kita batasin kamu yang uji satu kelas saja, makanya teman-teman kamu satu kelas kan gitu ujinya. Ambil. Nah, tadi yang udah ngikut kelompok kecil gitu ya, kelompok one-to-one jangan ikut, di kelompok besarnya itu jangan ikut, nggak boleh lagi. Jadi yang udah dilakukan uji coba satu, uji coba kelompok kecil, pada saat uji coba kelompok besar atau uji coba kelas gitu ya, jangan ikutan. Yang belum itu dianggap yang satu kelas. Nah itu adalah landasan teorinya itu. Dari Hanafin Impact kalau di teknik informatika ya, kalau di pendidikan ada yang terkenal namanya Dick and Carey. Jadi sampelnya itu kan. Jadi bukan jumlah tapi nama. One to one namanya, terus small group, terus kelompok besar. Kelompok besar ya udah kita tentukan sendiri, bisa 15 orang, bisa 20 orang. Tergantung kelas kamu adanya berapa orang. Kelas kamunya 17 ya 17. Gitu ya. Nah, berarti untuk uji coba kelompok kecilnya jangan kamu pakai kelas kamu, pakai kelas yang lain. Untuk satu-satunya pakai kelas yang lain lagi gitu ya. Jadi ada 3 kelas kamu bisa menggunakan sampelnya. Nah, itu ada batasan-batasan teorinya ya. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Nah, setelah kita tahu bagaimana pengambilan sampelnya, baru teknik pengambilan datanya. Bagaimana cara kamu ambil datanya? Gitu. Teknik pengambilan datanya bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan observasi, checklist gitu ya. Nah, kalau orang teknik biasanya pendekatannya lebih baiknya, lebih mudah simpelnya adalah dengan pendekatan kuesioner. Nanti disebut pendekatannya itu adalah dalam pendekatan kuantitatif. Kalau kamu wawancara, nanyain deh, bagaimana tuh setelah kamu mencoba produk yang saya kembangkan itu? Oh, jawabannya ini bagus gitu. Ini memudahkan gitu. Ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan. Gitu. Jadi mudah. Nah, itu namanya kualitatif. Gitu. Tapi kamu berdasarkan kuesioner, ada di situ produk yang kamu kembangkannya mudah, susah, tidak. Nanti orangnya yang milih checklist. Oh, saya milih mudah gitu. Oh, produknya bagus, makanya tampilannya bagus gitu. Digunakannya sangat mudah, digunakannya menyusahkan, makanya susah. Berarti kan mengurangi nilai. Nah, itu ada poin-poin. Nah, itu namanya kuantitatif. Nah, itu teknik pengambilan. Jadi teknik pengambilan datanya bagaimana? Kamu menggunakan apa? Gitu ya. Jelas sini? Nah, baru teknik analisis data. Kalau teknik analisis data, tadi pengambilannya secara kuantitatif, nah berarti di teknik analisis datanya kamu tinggal menggunakan apa? Datanya itu menggunakan persentase, dihitung secara persentase bisa, dihitung secara statistik bisa, gitu ya. Jadi itu namanya teknik analisis data. Kalau tadi kualitatif, bagaimana cara analisis datanya? Cara analisis datanya adalah biasanya kebanyakan adalah triangulasi. Triangulasi itu artinya mencocokkan data-data yang diambil itu hasilnya dengan teori dan dengan validasi oleh pakar atau oleh ahli atau oleh si penulisnya sendiri. Nanti dipilah mana sesuai dengan teori, mana yang diurutkan. Nah, di sini namanya triangulasi. Jadi divalidasi dengan si teori, dengan dokumen, dan dengan si
ahli, gitu ya. Nah, ini nama disebut serangkaian metodologi ya. Baru bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berarti kamu apa yang dihasilkan, kamu tuliskan di sana langkah-langkahnya. Kalau mau mengembangkan produk, ya kamu jelaskan di sini, di sini gitu ya. Langkah-langkahnya itu namanya hasil penelitian. Kamu membuat apa saja konsepnya di sana. Kamu tampilkan di sini hasil penelitiannya. Gitu. Kamu maunya aplikasinya. Jadi screenshot gitu, mulai dari login, dari dashboard, terus outputnya bagaimana, dimasukkan semuanya, gitu ya. Baru pembahasan. Apa sih pembahasan? Pembahasan itu nanti temuan dari penelitian itu dipadukan dengan teori, gitu. Makanya temuannya ternyata efektif, gitu. Produk yang kamu kembangkan, nah siapa nanti teori yang mengatakan efektif itu apa aja? Oh ini dukung nih, cocok nih si ini sesuai dengan pendapatnya sini bahwa ini adalah aplikasi adalah efektif untuk pendapat ini. Dia sudah melakukan penelitian di sini dengan produknya pasti berbeda kan gitu. Nah itu namanya pembahasan. Nah terus ketiga keunggulan dan kelemahan. Kamu jelaskan apa keunggulan dan kelemahan penelitian kamu di sini. Supaya apa? Supaya orang lain bisa memudahkan untuk melakukan penelitian selanjutnya, gitu. Jadi dicantumkan di sini. Jelas di sini? Kalau jelas kita lanjut. Izin Pak, Ya. untuk keunggulan dan kelemahan baiknya seimbang atau tidak Pak? Ya, jangan pakai baiknya, kenyataannya, gitu. Jadi kenyataannya dicantumkan, nggak masalah. Gitu. Nanti kan diteliti lagi untuk peneliti selanjutnya. Kita wajar namanya kita manusia gitu ya, hasilnya masih belum sempurna kan bisa dilakukan penelitian selanjutnya, gitu ya. Siap Pak, makasih Pak. Oke ya. Nah, bab kelima adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Nah, kesimpulannya adalah membuat kesimpulan itu jangan sampai salah. Sesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti kesimpulannya ada 2. Kalau kesimpulan rumusan masalah ada 3, kesimpulannya ada 3. Jadi menjawab hasil penelitiannya itu, kesimpulan itu, ya. Nah, terus kedua ada implikasi. Nah, implikasi artinya dampaknya bagaimana setelah kamu dengan adanya alat yang kamu kembangkan ini, kamu jelaskan dampaknya. Gitu. Dapat meningkatkan kinerja, gitu. Banyak kayak tadi yang si Nur itu dapat meningkatkan kinerja, akhirnya tidak berbelit-belit pengeproofan suatu pelayanan pengeproofan, ya. Gitu. Jelaskan implikasinya. Nah, baru ketiga ada saran. Saran itu yang tadi itu dari kelemahan kamu itu. Nah, ini masukin di saran supaya nanti kedepannya bisa dilakukan penelitian selanjutnya kan gitu. Nah, inilah kesimpulan, implikasi, dan saran. Jelas? Nah, baru terakhir ada di referensi, gitu ya. Ya, kalau kita membuat referensi, baiknya gunakanlah aplikasi. Jadi kalian udah mengenal ada aplikasi untuk referensi itu namanya Mendeley, gitu ya. Itu yang paling banyak digunakan atau Zotero, gitu ya. Tinggal kamu suka yang mana. Hampir sama, gitu ya. Gitu. Bisa kamu gunakan Mendeley, bisa kamu gratis semua, kamu bisa download free gitu ya. Kamu bisa download gratis gitu aplikasinya. Terus ikuti aturan style yang ditentukan. Jadi di dalam referensi itu ada stylenya. Jadi ada
istilahnya ada apa gitu, ada IEEE gitu ya, ada Harvard gitu ya. Jadi ada macam-macam style di dalam referensi. Nanti kita belajar pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Terus ketiga, usahakan minimal 30 rujukan yang berbeda sumbernya. Jangan bikin referensi sedikit sekali gitu ya. Jadi benar-benar kita punya bobot dalam tulisan kita itu gitu ya. Keempat ada, nah sumbernya sebaiknya bersumber dari jurnal nasional maupun internasional. Kamu cari jurnal. Nanti pada waktu selanjutnya saya akan ajarin juga bagaimana cara mencari sumber jurnal yang baik gitu ya. Di judul-judulnya. Nah, dari bahasan introduction sampai referensi, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan ini? Halo, Ya, siapa nih? Hamzah Pak. Silakan, Hamzah. Ya. Kesimpulan dari materi ini adalah untuk struktur penulisan ilmiah itu ada 6 tahapan, ada 6 bab. Yang pertama pendahuluan, kajian pusaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan, implikasi dan saran, sama referensi. Tapi semua ini berujuk kepada nanti template yang diberikan oleh kampus itu bagaimana, karena kita membuat sebuah karya penelitian tidak lepas dari aturan-aturan yang sudah dibuat sama kampus. Gitu, Pak. Bagus, Hamzah. Ada yang punya kesimpulan lagi? Saya Pak, izin Pak. Ya, Sigit, silakan Sigit. Sigit, mohon kameranya diaktifkan, Sigit. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari introduksi sampai dengan referensi ini sebenarnya sama dengan laporan hasil kegiatan kita gitu, Pak, menurut saya. Kalau di project mungkin laporan project gitu. Mungkin itu Pak, sama dengan laporan. Sama dengan laporan. Oke, baik. Ada yang punya pendapat lagi? Untuk memberikan kesimpulan? Cukup jelas ya? Ngerti ya? Bisa ya diterima? Kalau Iya, Pak. kalau cukup jelas gitu ya. Iya, silakan. Ada? Siapa tadi? Tidak ada, cukup? Oke, jadi tadi ada disimpulkan oleh Hamzah dengan baik gitu ya, bahwa kita dalam melakukan pelaporan harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga. Jadi disesuaikan dengan template-nya. Minimal yaitu ada introduction gitu ya, ada daftar kajian, ada metodologi, ada pembahasan, dan ada kesimpulan. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati ilmunya, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin, Pak. Ya, sama-sama. Wah,